Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ala arwahi abaihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wa ala al-mu'minin wa rajul musannif wa musannif wa syarih wa ala jami'i silsilatil qur'anil azim wa jami'i arwahi abaina wa ummatina wa jadina wa sayyidina mustaqim wa qalbi syahina Susan la jamin sahjan Susan la malikan kita Imam Nawawi Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang etika dalam membaca Al-Qur'an, yakni tidak boleh memandang sesuatu yang haram. Tidak boleh memandang sesuatu yang haram ketika sedang membaca Al-Qur'an. Itu pun juga berlaku ketika tidak sedang membaca Al-Quran. Lebih-lebih ketika membaca Al-Quran lebih haram. Tidak membaca Al-Quran saja haram, apalagi ketika sedang membaca Al-Quran. Kecuali dalam konteks-konteks tertentu seperti kemarin jual beli, kemudian belajar mengajar, kemudian serah terima dan yang lain-lainnya. Pengobatan juga tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun la tajuzu ora wenang apa qiraatul Qur'ani maca Qur'an bil ajamiyati kelawan basa liyane Arab. Sawaun iku padha uga ahsanna pinter sapa qari al arabiyata ing basa Arab aw lam yuhsinha utawa ora pinter sapa qari ha ing Arabiyah. Jadi yang pertama, pasal ini menjelaskan tentang ketidakbolehan membaca Al-Quran dengan bahasa selain Arab. Baik orang tersebut bisa bahasa Arab ataupun orang tersebut tidak bisa bahasa Arab. Kecuali memang kita baca terjemah. Terjemah memang bukan bahasa Arab. Tidak apa-apa, kan bukan Quran, terjemah. Tapi kalau Quran itu kemudian membaca Quran tapi pakai bahasa selain Arab. Nah, itu bukan Quran namanya, terjemah. Nah, kemudian sawaun kana fi sholati au fi ghairiha. Nah, ketidakbolehan tersebut membaca Al-Qur'an dengan bahasa lain yang memang tidak ditujukan, memang niatnya membaca terjemah dan yang lain-lain, itu baik ketika sholat ataupun di luar sholat. Jadi tidak boleh baca Quran dalam sholat menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Jadi Fatihah itu ya ketika sholat ya tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa selain Arab. Jadi Allahu Akbar dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah. Kemudian segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Sampai terakhir waktunya amin. Amin apa bahasa Indonesianya? Amin. Kabulkan doa kita ya Allah. Tidak boleh. Karena harus Quran baca dalam bahasa Arab. Lebih-lebih ketika dalam sholat. Fa in qara'aha biha, mongko lamun maca sapa qari biha kelawan ajamiyah fi sholati ing dalam salat lam tasihha mongko ora sah apa salatuhu salate qari. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an dengan bahasa selain Arab di dalam salat, maka salatnya tidak sah, batal. Hadza utawi iki pendapat iku madhabuna madhab kita wa madhabu Malikin lan madhabe Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad wa Dawud lan Imam Dawud wa Abi Bakrin Ibnil Munzir dan madhabnya Abu Bakar bin
bin Al-Munzir. Nah, itu tidak boleh. Wa qala nang ndika sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, ya juzu wenang apa dalika mengkono-mengkono qiraah bil ajamiyah wa tasyu lan sah bihi kelawan dalik apa salatu salat. Namun menurut Abu Hanifah, Imam Hanafi itu membolehkan baik itu di dalam salat. Jadi boleh membaca Al-Qur'an dengan bahasa selain Arab di dalam salat menurut Imam Hanafi dan hukumnya sah sholat. Tapi kan kita Indonesia mayoritas Syafi'iyah Indonesia itu. Jadi ya harus mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa sholat menggunakan bahasa selain bahasa Arab maka hukumnya sholatnya tidak sah. Toh juga memang sulit. Lebih gampang Al-Fatihah dengan bahasa Arab daripada Al-Fatihah dengan bahasa Indonesia. Mikir. Karena tidak pernah dipraktekkan mikir. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Maha Pengasyik, Maliki Yaumiddin. Tuhan Tuhan hari akhir itu. Mikir. Kemudian kalau ketika diterjemahkan dalam bahasa Jawa tambah mikir malah gitu. Utawis kabeh puji iku kagungane Allah. Jare makmume suwen lek. Lebih mudah pakai bahasa Arab karena memang sudah terbiasa dari kecil kita hafalan surah pertama ya Al-Fatihah itu dan dengan bahasa Waqala Abu Yusuf lan ngendika sapa Abu Yusuf wa Muhammadul lan Muhammad. Abu Yusuf dan Muhammad itu Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani itu salah satu dua murid dari Imam Abu Hanifah. Ya juzu wenang liman kedue napa niku ya juzu wenang apa niku wau dzalik liman kedue wong lam yuhsin kang ora pinter sapa man al arabia ing bahasa Arab wala ya juzu lan ora wenang apa dzalik liman kedue wong yuhsinha kang pinter sapa man ing bahasa Arab. Menurut Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, Syekh Muhammad dan Syekh Abu Yusuf, keduanya ini murid dari Imam Hanafi, itu memperbolehkan membaca Al-Qur'an dengan bahasa selain Arab bagi yang memang tidak bisa bahasa Arab. Namun ketika dia bisa bahasa mengertilah itu maka tidak boleh. Seperti itu. Jadi menurut Imam Hanafi kita yang tidak bisa orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Arab boleh sholat pakai bahasa Indonesia. Tapi ya lebih sulit. Qul huwallahu ahad saja. Sama terjemahkan ke bahasa Indonesia. Bulat. Bon. Faslun ay hadza faslun. Wa tajuzulan wenang apa qiraatul Qur'ani maca Qur'an bil qiraati kelawan pira-pira qiraat as-sab'i kang 7. Al-mujma'i kang den sepakati apa alaiha al qiraat. Wala yajuzulan ora wenang bi ghairi sam'i kelawan liyane 7 qiraat. Wala biriwayati lan ora kerawan riwayat asyadi kang syad kang jarang kang aneh al mangkulati kang denukil anil qurra'i saking pira-pira qari as-sab'ati kang 7. Jadi boleh membaca Al-Qur'an dengan qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu ragam cara baca Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ada tujuh imam yang disepakati. Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, kemudian apa lagi? Hamzah dan Al-Kisai. Nah, Imam Nafi' itu punya qori, punya perawi, punya murid namanya Qalun dan Warosh. Ini sedikit ya. Belajar qiraat. Pulang-pulang dari sini langsung ahli qiraat sab'ah. Ibnu Katsir itu punya perawi Al-Bazzi dan Kumbul. Abu Amr punya qori namanya Ad-Duri dan As-Susi. Kemudian Ibnu Amir punya perawi namanya Hisham dan Ibnu Zakwan. Kemudian Asim
itu punya perawi namanya Syu'bah dan Hafiz. Hafiz, pernah dengar ya? Hafiz Asim. Ya. Kemudian 6, Hamzah itu punya perawi namanya Kholaf dan Kholad. Kemudian Al-Kisai itu punya perawi Abul Haris dan Duri Al-Kisai. Nah itu. Nah kita orang Indonesia itu pakai Hafiz riwayat Imam Asim riwayat Hafiz. Nah itu. Jadi sekian. Jadi ada 14 kalau ada 14 perawi itu. Jadi kita orang Indonesia dan mayoritas kaum muslimin di dunia itu menggunakan qiraah Asim riwayat Hafiz. Yang Quran kita itu Asim riwayat Hafiz. Boleh jenengan seumpami pinter, tahu, mau pakai riwayat Abu Amr juga enggak apa-apa. Mau pakai riwayat Hamzah juga enggak apa-apa. Pokoknya syaratnya satu, bisa. Kalau enggak bisa jangan. Enggak bisa jangan. Qiraah sab'ah boleh. Yang enggak boleh kemudian juga menggunakan qiraah syadz, qiraah yang tidak disepakati oleh para ulama. Nah, sedikit ya saya contohkan qiraah sab'ah. Surah Al-Fatihah. Yang saya ingat soalnya masih itu. Saya dulu setoran qiraah sab'ah itu di Jogja, di Pondok Pesantren Tahfidz Ar-Rusdi yang diasuh oleh Kiai Muhammad Zuban SHI. Nah, saya setoran itu masih dapat 6 juz. Kemudian pulang menikah. Ya sudah. Ndak hatam 30 juz setoran qiraah sab'ahnya. Nah, jadi coba ya Al-Fatihah. Jadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 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 Amin. Itu pakai 7 qiraat. 7 qiraat. Jangan mau pakai itu enggak apa-apa, asal tahu ini bacaannya siapa. Kalau cuma ikut-ikut enggak boleh. Kalau ikut-ikut enggak boleh. Kita riwayat Hafiz saja ruwet bacanya. Jadi harus tahu. Harus tahu. Tidak boleh asal ikut. Pun. Wa sayatilan bakal teko fi bab sabi'i ing dalam bab kang kaping 7 insyaallah. Apa bayanu ittifaqil fuqaha nerangne sepakate para ahli fikih
anis titabatiman saking oleh den suwuni tobat sapa wong yaqra'u kang maca sapa man bisyawadi kelawan qira'a kang syad idza qara'a tatkalane maca sapa man biha kelawan qira'a. Jadi orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan qira'a yang syad, qira'a yang tidak disepakati ulama itu disuruh tobat, tobat. Disuruh tobat. Kita yang hafaz saja agak kesulitan ya, berarti harus juga ikut tobat itu. Fam bajasat. Ada kan di juz 9 itu fam, ada yang fam fajarot, ada yang fam bajasat. Makanya perlu ngaji itu perlu. Apalagi talaki ya. Talaki itu setoran langsung berhadapan-hadapan dengan guru itu perlu. Nah, apalagi Quran. Karena kenapa? Karena ketika kita tidak distorkan ngaji Quran itu kadang keliru. Kadang kita keliru. Kemudian meyakini kekeliruan kita sebagai kebenaran. Dulu pernah ada cerita seperti ini. Jadi di juz 4 itu kan ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Nah, ini barokahnya setoran. Teman saya itu buat setoran. Enggak tahu dia ngantuk atau seperti apa ya. Ketika setoran dia bacanya ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitoatan, bukan bitonatan. Bukan bitonat. Yang benar kan bitonatan. Kemudian dia setor, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bita'atan min dunikum la ya'lunakum khabala. Kemudian sama Ustaz, salah. Bitonatan. Diulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bita'atan min dunikum. Bitonatan. Tetap ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bita'atan bitonatan. Jadi boten Ustaz, kula wau maos bitoatan ngono. Ngetek. Lho aku gak percaya nang aku. Kamu ndak percaya sama saya. Buka Qur'annya. Buka asnya seret. Baca. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatan. Lho kan bitonatan, untuk bitoatan langsung digeblek dar. Dikandani gurune gak percaya. Kandani kok ngey. Nah itulah barokahnya ngaji. Jadi yang salah-salah itu biar kita ketahuan. Wa qala lan ngendika sapa ashabuna ashab kita wa ghairuhum lan sakliyane ashab. Lau qara lamun maca sapa man bisyawati kelawan pira-pira qiraakan syad fi sholati ing dalam salat batalat mangko batal apa salatu salate man ingkanat la ingkana lamun ana sapa man iku aliman roh wa ingkana lan amun sapa lamun ana sapa wong iku jahilan ora roh lam tabtul mongko ora batal apa salat walam tuhsab lan ora den itung lahu ketuin apa tilkal qiraah. Jadi ketika kita membaca qiraah yang syad, qiraah yang tidak disepakati ke dalam salat, kalau kita tahu itu batal, maka salat kita batal. Kalau kita tidak tahu bahwa itu membatalkan salat, maka tidak batal. Waqad naqala teman-teman nukil sapa al-Imam Abu Amr bin Abdul Bar al-Hafidz ijma'al muslimina ing ijma'i ing sepakate muslimin ala annahu sak temene kelakuan iku la tajuzu ora wenang apa al-qiraatu maca Quran bisyadi kelawan syad. Jadi tidak boleh membaca Al-Quran dengan syad, dengan qiraah yang syad. Wa ana ula sak temene kelakuan iku la yusolli ora kena sembayang sapa man khalfa man ing dalem burine wong yaqra'u kang maca sapa man biha kelawan qiraah syad. Jadi tidak boleh bermakmum kepada imam yang membaca Quran dengan qiraah yang syad. Kala ngendika sapa ulama man utawi sapane wong iku qira'a maca sapa man bisyadi kelawan qira'a syad ingka lamun ana sapa man iku jahilan ora weruh bihi kelawan napa jenenge si syad au tahrimihi utawa haram syad urifa mongko den weruhi sapa man bidzalika kelawan mengkono-mengkono haram. Jadi ketika ada orang membaca qira'a dengan qira'a syad dan tidak tahu keharamannya, maka harus diberitahu bahwa hal tersebut haram. Fa in ada mongko lamun baleni sapa man ilahi marang qiraah
ilahi marang napa niku jenenge syad au kana lamun ana sapa man iku aliman warubi kelawan syad uzira mongko den takzir sapa man takziran kelawan takzir bali kon kang nemen ila ayyan tahiyya tumeka yen to mandeg leren sapa man adalia saking mengkono kira. Jadi ketika ada orang membaca kemudian setelah ditegur, setelah diberitahu bahwa itu haram, namun dia mengulangi lagi, maka harus ditakzir, dihukum sampai dia berhenti membaca dengan qiraah syad. Wajibulan wajib ala kulli mutamakkinin ing atase sampun wong kang bisa minal ingkari saking ingkar alaihi ing atase napa niku jenenge si maca qiraah napa syad alaihi ing atase syad wal man ilang nyegah apa al ingkaru ingkar alaihi ing atase syad wa man uhulan nyegah sapa wawan uhulan nyegah ing syad. Jadi bagi setiap orang yang tahu ketidakbolehan membaca dengan qiraah syad, ketika dia bisa maka dia harus melarang dan mencegahnya. Jadi ketika ada orang yang membaca harus ditegur bagi yang tahu. Tapi jarang ya. Selama ini apalagi di seluruh dunia ya. Hampir di seluruh dunia itu qiraah yang dipakai mayoritas satu. Asim riwayat Hafiz. Mungkin ada di beberapa negara yang menggunakan warosh. Di beberapa negara ada yang menggunakan warosh. Dan di beberapa negara ada yang menggunakan kolun. Seperti kaset Quran yang biasa kita dengar ketika membaca majais dibaca hanya 2 alif atau 2 harokat atau 1 alif itu pakai kolun. In ja'akum fasikum bina fatabayyanu an tusibu. Coba setelah ini didengarkan. Fatabayyan an. Harusnya kan fatabayyanu an. Nah, itu pakai wajah kolun. Membaca majais hanya 1 harokat. Seperti itu. Ayas. 1 alif ya, 1 alif. 1 alif. Nah, itu seperti itu. Mungkin itu, jadi bisa mungkin ya tidak usah aneh-aneh lah, dipakai Hafiz. Mau aneh-aneh Hafiz aja enggak lancar. Apalagi ketika idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qatat. Itu kalau salah bisa sampai wasama idza sama'un fatorat itu nanti. Belakangnya itu. Nah, itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.